Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo para seluruh warga Indonesia yang menonton video kali ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih telah mengklik video pada channel kami, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pada kawan-kawan mengenai tentang budidaya tanaman cabai. Pada pertemuan kali ini di tempat kami kondisinya setelah malam hari ya, itu pagi harinya itu terdapat hujan ya, atau waktu sebelumnya terdapat hujan, yang dimana hujan ini baru awal-awal dari musim penghujan di daerah kami, yaitu tepatnya di Yogyakarta, yang dimana hujannya cukup deras dan cukup intens ya kawan-kawan ya. Sudah 2 hari ini hujannya selalu terus menerus ya, setiap sore di waktu habis maghrib ataupun malam hari. Hujannya intens terus menerus dan kondisi hujannya cukup deras. Nah, kondisi semacam itu kan kawan, kita sebagai seorang petani perlu mensiasati ya kan, mensiasati kondisi semacam itu, dan kita sebagai petani juga harus intens dalam merawatnya. Jadi kawan-kawan, dalam proses perawatan cabai ya, entah itu cabai keriting ataupun cabai rawit ya, semacam ini kan kawan. Nah, itu kalau di musim hujan semacam ini perlu namanya perawatan yang berkaitan dengan mikroorganisme, yaitu berupa fungi ya, atau jamur lah semacam itu. Dimana kendala yang paling berat pada musim hujan semacam ini yaitu adalah kondisi dimana buah cabai tersebut biasanya mudah terserang dengan jamur. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan buah cabai yang nantinya kita panen itu terserang jamur, yang dimana akan mengeluarkan bercak, yang dimana hal tersebut tidak mampu atau tidak atau kurang bagus lah kan, kurang bagus untuk dilakukan penjualan. Jadinya buah cabai itu secara kualitas akan menurun, dan pastinya harga jualnya akan juga turun pula kan kawan, bahkan tidak laku juga kan kawan, semacam itu. Nah, karena hal semacam itu kan kawan, kami dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya merawat budidaya cabai rawit di musim penghujan itu, hal yang perlu diperhatikan adalah perawatan secara intens, yaitu mengenai fungi tersebut ya, dimana perawatan yang biasa kita lakukan saat musim penghujan itu adalah menyemprotkan fungisida ya, perlakuan secara kimiawi. Nah, itu salah satu perlakuan yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan dimanapun membudidayakannya. Itu perlakuan secara kimiawi salah satu perlakuan yang bisa dilakukan sebelum terjadinya serangan. Jadi sebelum terjadi serangan, alangkah baiknya kawan-kawan dalam membudidayakan cabai lebih baik mencegah terlebih dahulu dengan menyemprotkan fungisida ke tanaman yang dibudidayakan. Akan tapi dosis yang diberikan haruslah sesuai dan berhati-hati dalam penggunaannya, karena kalau berlebih juga tidak bagus untuk yang mengkonsumsi. Dan di sisi lain juga nantinya kalau berlebih juga akan ada pemborosan dalam biaya produksi juga dan lain sebagainya. Akan tetapi yaitu kan perlu perawatan, yaitu penyemprotan fungisida, karena pada dasarnya di musim penghujan semacam ini kelembapan di tempat budidaya itu meningkat, sehingga ketika ada peningkatan kelembapan menjadikan pertumbuhan jamur itu cukup cepat, atau biasa orang menyebut dengan patek, itu cukup cepat kan kawan, dan itu menyebar bisa melalui tetesan air, angin dan lain sebagainya kan kawan. Nah, itu penyebarannya kalau tidak ditangani dari awal, maka biasanya penyebaran itu begitu cepat dan begitu kuat kan kawan
Ya, jadinya alangkah baiknya ketika kawan-kawan sudah membudidayakan cabai ya kawan-kawan, alangkah baiknya kawan-kawan perlu namanya pencegahan terlebih dahulu ya dengan penggunaan fungisida secara rutin, konsisten, dan selalu disemprotkan ke budidaya tanamannya. Nah, kalau macam-macam fungisida yang bisa diberikan pada tanaman cabai ini ada bisa menggunakan fungisida yaitu berupa jadam sulfur ataupun antrakol dan lain sebagainya. Mereknya banyak sekali kan, tinggal melihat melihat fungisida yang sesuai dan penggunaannya disesuaikan dengan dosis dan ketentuan dalam produk tersebut, semacam itu kan kawan. Sehingga nantinya harapannya cabai yang kita budidayakan kondisinya selalu baik dan bagus, semacam itu. Dan itu pun harus intens dan selalu berkelanjutan. Dan bagi kawan-kawan yang ingin membudidayakan cabai, alangkah baiknya saya saranin pilihlah cabai yang varietasnya kuat ya kan kawan. Salah satu contohnya ada ori, itu juga kuat kan kawan, dimana meskipun terserang patek ataupun serangan jamur yang dapat membuat buah itu busuk, nah itu penyebarannya agak sedikit lebih tertahan dibandingkan cabai-cabai varietas yang lainnya. Yang jelas banyak varietas ya, tidak hanya ori saja, ada varietas lainnya yang bisa kuat atau tahan terhadap serangan jamur pada musim semacam ini kan kawan. Kalau kami di budidaya lahan ini kita menguji cobakan menggunakan langgeng, apakah bagus atau tidak. Tapi kalau secara pembicaraan ya sesama petani itu katanya bagus, tapi kami ini masih dalam proses pembuktian dan ini kita budidayakan langgeng. Tapi kalau kami lihat secara buahnya memang bagus, tebal-tebal dan kuat-kuat ya kan kawan ya. Dan yang jelas kawan-kawan, ini kalau ori mohon maaf, kalau langgeng ini kebanyakan ya cabenya itu kayak gini kan kawan ya. Cabenya itu arahnya ke atas, ketika dia masih muda arahnya ke atas ya. Dan arahnya kayak gini kan kalau bisa. Nah, tidak merunduk ke bawah ya. Ada kan cabai rawit yang modelnya buahnya itu ke bawah, tapi ini ke atas. Nah, keuntungannya apa kawan-kawan? Keuntungan dari cabai yang modelnya semacam ini kan kawan ya, yang modelnya ke atas kayak gini, nanti kalau misalnya terkena air hujan, air tersebut cepat turun ke bawah sehingga tidak melembapi kondisi dari buah cabenya itu sendiri, sehingga nantinya otomatis ketika air itu sedikit, kelembapan dari daerah buah cabai ini makin sedikit, sehingga kemungkinan untuk terserang makin kecil dan penyebarannya tidak terlalu kuat kan ya. Penyebaran dari patek ataupun jamur yang menyerang buah cabai itu tidak terlalu kuat, sehingga bagus sekali kalau kita menanam varietas cabai yang kondisi musim hujan itu, varietas yang kayak gini kan berdiri semacam ini ya kan. Nah, tidak merunduk. Tapi kalau pengalaman kami yang dulu kita menanam buah cabai itu juga gitu kan ada, kita pernah menanam cabai, kita bandingkan ya, ada yang merunduk ya buah cabainya yang turun ke bawah, dan ada yang ke atas. Ternyata dari segi serangannya dan segi ketahanannya lebih tahan cabai yang ke atas semacam ini kan kawan. Nah, dan di sisi lain juga kawan-kawan, buah cabai yang kan budidayakan pastikan memiliki kulit yang tebal. Biasanya kulit yang tebal dari buah cabai tersebut menjadikan cabai tersebut tidak mudah terserang akan serangan jamur yang ada di musim penghujan semacam ini. Dan yang jelas kawan-kawan, saya ingatkan pencegahan terlebih dahulu itu jauh lebih penting ya kawan dalam proses budidaya cabai rawit semacam ini kawan ya. Oleh sebab itu alangkah baiknya kawan sebelum terserang jamur dicegah terlebih dahulu
mencegah sebelum adanya serangan jamur. Nanti kalau sudah terserang jamur itu biasanya sulit untuk menghilangkan. Dan salah satu langkah yang paling tepat menurut kami pencegahan terlebih dahulu sejak dini kawan-kawan. Dan oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai berbagai pengalaman di musim penghujan, yang dimana saat ini mulai memasuki musim penghujan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya, dan ambillah sisi manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.